bahkan ketika itu ternyata ada sosok hitam yang besar yang berdiri di situ, berdiri dan menunggu di situ. Sosok inilah yang membuat Bu Yuni tadi ketakutan. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan selamat datang kepada teman-teman yang mau mengunjungi channel saya yang sederhana ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mensubscribe, memberikan like atau berkomentar atau bahkan men-share video yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita malam ini yang saya bagikan adalah cerita yang terjadi di Bangka ya. Di daerah Bangka Tengah. Ketika itu saya mendengar cerita ini dari beberapa ibu-ibu. Saya tidak terlalu ingat ketika itu mereka saling mengobrol dan bercerita. Nanti saya juga akan menceritakan ada cerita yang hampir mirip yang terjadi di tempat yang lain. Nah, jadi ceritanya ketika itu ada beberapa ibu-ibu yang ngelimbang ya. Ngelimbang ini adalah mencari sisa timah yang terbuang ketika orang memisahkan timah dari pasir ya. Jadi ada beberapa timah yang ikut hanyut bersama dengan pasir. Jadi cara orang menambang timah atau mengambil timah ini seperti yang saya ceritakan di video yang Pulau Timah ya, yang judulnya Pulau Timah. Kira-kira hampir mirip seperti itu. Cuma kalau di darat mereka tidak perlu menyelam ya. Jadi mereka membuat lubang, yang lubang tersebut nanti disemprot pakai air, dimana tanahnya ini akan hanyut, akan luluh, akan rontok, lalu tercampur dengan air ya, menjadi lumpur-lumpur itu. Dan lumpur ini nanti disedot, dialirkan ke tempat penampungan dari kayu itu yang saya sebut sakan itu. Dia miring seperti ini, nanti mengalir di situ, nanti menggunakan cangkul mereka menarik-narik ke atas, dimana yang timahnya lama-lama akan terkumpul di bagian atasnya, sedangkan tanahnya yang lebih ringan itu akan hanyut ke bawah. Nah, di antara timah-timah tersebut sebagian ada yang hanyut atau jatuh di sekeliling tempat tadi ya, di sekeliling tempat tadi, tempat penampungan tadi. Nah, biasanya ibu-ibu yang melimbang ini dia akan menunggu sampai orang yang bekerja ini mengambil timah ini, menambang timah ini sampai selesai. Ketika mereka telah selesai dengan pekerjaan mereka, biasanya ibu-ibu ini baru mencari pasir-pasir sisanya tadi, dimana pasir ini nanti akan dibawa ke air dan dibersihkan dengan cara tertentu. Biasanya pakai piring, pakai seperti
tempayan yang besar itu atau piring. Nanti dia dia beri air sambil diaduk-aduk seperti itu ya. Saya tidak terlalu paham, kira-kira seperti itu, sampai di situ pasirnya terbuang dan sisa timahnya. Nah, pada hari itu jadi orang-orang ini bekerja sampai malam ya, sehingga orang yang melimbang ini menunggu sampai malam, sampai orang tadi selesai dengan pekerjaannya ya, dengan menambang timahnya. Nah, ketika mereka selesai, ibu-ibu ini pun baru mengambil timah tersebut, tapi bukan hanya di satu tempat, jadi beberapa di antaranya pindah ke tempat lain. Dan kondisinya sangat sepi, apalagi kalau malam ya. Jadi mereka biasanya melakukan pekerjaan ini di daerah kadang di tengah hutan, kadang di tengah tanah yang luas yang tidak ada penghuninya ya, tidak ada penduduknya, karena mereka mengerjakan seperti ini pastinya tidak di daerah padat penduduk ya, tapi di daerah yang memang tidak ada penghuninya. Dan biasanya di situ banyak bekas-bekas penambangan peninggalan PT Timah atau peninggalan Belanda. Jadi di situ banyak seperti danau-danau itu ya, seperti kubangan air-air yang besar itu, seperti danau-danau, pepohonan seperti itu, dan lokasinya sangat jauh dari tempat penduduk. Jadi mereka belok ke arah tempat-tempat tersebut dan kondisinya sangat sepi. Jalannya pun berubah-ubah, karena jalan yang biasa dia lewati kadang-kadang digali sama orang untuk diambil timahnya, karena mereka berpikir di jalan itu mungkin banyak timahnya atau lain sebagainya. Jadi ketika dia menggali tanah jalan tersebut, dia membuat jalan baru, jadi jalannya kadang-kadang juga berubah-ubah terus. Nah, beberapa ibu-ibu ini malam itu, karena kondisinya sudah sangat sepi, mereka memutuskan untuk kembali. Apalagi kondisi di situ terasa lain di malam itu. Jadi ada ibu-ibu dan seorang temannya, katakanlah ibu ini Bu Yuni ya. Bu Yuni ini merasa malam itu sangat lain. Jadi sangat tidak seperti biasanya. Jadi dia merasa merinding di tempat tersebut karena tempatnya juga sepi. Dan seperti yang saya katakan tadi, jauh dari tempat penduduk dan sekelilingnya cuman ada perairan-perairan seperti danau-danau dan beberapa pohon. Karena dia merasa ketakutan dan dingin dan merinding, dia pun memutuskan untuk pulang, tidak menyelesaikan pekerjaannya di situ ya. Dia memutuskan untuk pulang dan mengajak temannya yang satu tadi, tapi temannya ini tidak mau. Dia masih terus melanjutkan pekerjaannya, mencari sisa-sisa pasir timah tadi ya. Nah, ketika itu karena Bu Yuni ini benar-benar sudah
merasa lain. Akhirnya dia pun meninggalkan temannya ini sendirian dan pulang. Nah, temannya ini terus sendirian di situ yang melakukan pekerjaannya. Bahkan ketika itu ternyata ada sesosok hitam ya, sesosok hitam yang besar yang berdiri di situ, berdiri dan menunggu di situ. Sosok inilah yang membuat Bu Yuni tadi ketakutan. Jadi dia cepat-cepat pulang karena dia sebenarnya menyadari ada sosok tersebut di situ. Jadi dia cepat pulang. Dan temannya ini sepertinya juga menyadari, tapi dia tidak mau peduli ya. Mungkin dia butuh uang dan lain sebagainya, jadi dia tidak peduli, dia tetap di situ bekerja dengan aktivitasnya, tidak peduli dengan sosok tersebut. Dan dia merasa sosok ini malah sepertinya menunjuki dia sesuatu. Jadi sosok ini seperti seakan-akan menunggu, menjaga sesuatu dan menunjukkan sesuatu itu ke ibu ini, ibu temannya Bu Yuni tadi ya. Jadi dia malah mendatangi lokasi di mana sosok tadi berdiri dan mencari timah di situ. Ternyata timahnya sangat banyak di situ. Dia pun langsung mengambil timah tersebut dan segera pergi ya. Jadi sosok ini seakan-akan menunjuki dia lokasi di mana timah tersebut ada dan mungkin dia menjaganya dan diberikan ke ibu tadi. Nah, ada cerita lain yang miripnya, dan kejadiannya sudah cukup lama. Jadi ini di desa saya ya, di dekat desa saya. Jadi ketika itu ada beberapa bapak-bapak, katakanlah namanya Pak Jalal. Pak Jalal ini biasa mencari ikan di malam hari. Jadi dia biasanya di malam Jumat itu biasanya dia mencari ikan dengan satu temannya. Nah, di malam ini dia datang sendirian ya, temannya tidak ikut, atau ikut tapi dia merasa malam itu kurang nyaman. Akhirnya dia meninggalkan Pak Jalal mencari ikan sendirian. Nah, dia pun mencari ikan sendirian, tetapi tidak dapat ikan sama sekali. Jadi susah sekali dia mendapatkan ikan. Setelah mencari ikan di satu sisi tidak dapat, di sisi yang lain tidak dapat, menjala tidak dapat. Jadi dia pakai jala ya, pakai jala tidak dapat, dan dia sampai hampir putus asa ya, mencari ikan sana sini tidak dapat. Nah, ketika itu tiba-tiba dia melihat ada kakek-kakek tua yang duduk di pinggir di atas sebuah batu. Jadi di sungai ketika itu banyak sekali batu ya. Biasanya itu batu-batu dari gunung, sisa zaman dahulu, mungkin ada gunung itu meletus, mengeluarkan, memuntahkan batu-batunya atau apa, yang kemudian terbawa airnya sampai ke tempat tersebut, yang kondisinya bila saat ini batu-batu tersebut sudah hilang semuanya ya, sudah rata-rata sudah bersih dari sungai, karena perusahaan-perusahaan yang atau toko-toko material itu biasanya mereka membeli batu-batu seperti itu.
Jadi penduduk biasanya mengambil pasir-pasir, batu-batu, kerikil-kerikil, batu-batu yang kecil itu nanti dia pecahkan, batu yang besar juga. Nah, ketika dulu itu batu itu masih banyak ya. Nah, Pak Jalal di malam itu melihat di atas sebuah batu di sungai tersebut ada seorang kakek-kakek, dia duduk bersila di situ. Jenggotnya sangat panjang, jadi jenggotnya sampai ke bawah ya, sampai menyentuh tempat dia bersila ya, menyentuh kakinya yang bersila. Nah, kakek-kakek ini hanya diam melihat Pak Jalal. Tapi setelah mengamati Pak Jalal yang tidak dapat ikan terus tadi, dia langsung menunjuk ke arah sebuah batu dan mengatakan, kalau kamu mau ikan, ambillah ikan di situ. Kalau tidak salah seperti itu ya, menunjuk ke sebuah batu. Dan Pak Jalal pun antara percaya dan tidak percaya, segera mendatangi batu tersebut dan melihat sekelilingnya, lalu memindahkan batu tersebut, dan ternyata di bawah batu itu penuh dengan ikannya. Ikannya sangat banyak. Jadi Pak Jalal langsung mengambil ikan-ikan tersebut dengan tangannya, dan dia mendapat ikan yang sangat banyak malam itu. Dan akhirnya dia pun pulang. Nah, dua cerita ini mirip ya, wallahu alam apa yang sedang terjadi. Tapi kemungkinan mereka ini dari bangsa jin yang mungkin baik ya, jadi dari bangsa jin ini pun ada golongan yang baik, yang mereka mungkin hanya ingin sekedar membantu atau apa, dan menunjukkan lokasi-lokasi tersebut. Wallahu alam bishawab. Tapi kalau saran saya, sebaiknya kalau mendapatkan sesuatu dari golongan mereka ini, sebaiknya tidak diambil ya, karena kita tidak tahu apa tujuan mereka dibalik hal tersebut. Mungkin ceritanya seperti ini saja, mungkin kurang seram ya, tapi semoga bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.